Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 211. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan sekilas dari masa lalu Kurusuhana yang bisa dibilang cukup menyedihkan karena dirinya sempat terjebak selama 1 tahun bersama dengan roh terkutuk. Yang mana menariknya juga, ternyata pada saat itu Kurusuhana secara tidak sengaja diselamatkan oleh Megumi menggunakan anjing Shikigami miliknya sehingga Kurusu berhasil kabur dari si roh terkutuk. Nah, tapi sebelum lanjut, ada satu hal yang tidak sempat Mimin bahas pada chapter sebelumnya, yaitu terlihat kalau pada masa kecilnya ini, Kurusuhana sepertinya belum bersatu dengan si malaikat. Yang menjadi pertanyaan, kapan dan bagaimana Kurusu bisa menjadi wadah dari si malaikat? Karena pastinya Kurusuhana tidak mungkin secara random nemu barang aneh seperti Yuji lalu memakannya dan menjadi wadah dari sosok seperti sang malaikat. Mimin rasa seharusnya ada orang lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat Kurusuhana menjadi wadah dari sang malaikat. Orang ini bisa siapa saja, tapi satu opini Mimin mengatakan kalau mungkin Kurusuhana ini merupakan ciptaan Kenjaku, sama seperti Yuji yang juga Kenjaku jadikan wadah dari sang The Fallen Sukuna. Mungkin kalian akan bertanya, tapi kan Kenjaku sengaja bangkitin Sukuna, buat apa Kenjaku bangkitin musuhnya Sukuna juga? Yap, itulah jawabannya. Seperti yang kita tahu, si Kenjaku ini hanya ingin kekacauan besar. Di atas semuanya, ia tidak peduli pada Sukuna, Gojo, atau siapapun itu. Yang ia pedulikan hanyalah rencananya berjalan dengan lancar dan rasa penasarannya terpuaskan. Jadi tak heran jika opini Mimin ini benar, tujuan Kenjaku membangkitkan sang malaikat yang merupakan musuh Sukuna ini semata-mata hanya untuk membuat suasana semakin kacau. Dan ya, terlepas dari itu, chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya situasi koloni kalau saat ini para tentara yang masuk ke dalam koloni sedang dibantai oleh para roh terkutuk yang ada di sana. Lalu di akhir kita pun juga sempat diberitahukan sekilas tentang Kugisaki Nobara. Nah, oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Matang. Panel pertama sendiri dibuka dengan hal yang cukup mengejutkan, di mana kita diperlihatkan kalau ke-10 koloni yang ada di dalam The Cooling Game ini tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang besar. Yang mana di saat yang sama, sebuah bayangan tak kasat mata seakan melewati seluruh Jepang. Dan karena hal tersebut pula, beberapa di antara para warga Jepang pun mulai merasa sakit disertai dengan demam. Sekedar informasi, timeline saat ini sendiri sudah kembali ke timeline asli pada tanggal 16 November setelah pertarungan Yuki versus Kenjaku. Berikutnya masih di tanggal 16 November pada siang hari, di sini kita diperlihatkan kalau Maki ada di Tokyo Koloni nomor 1 dan dirinya juga sudah bertemu dengan kelompok Yuji juga Megumi. Di sana Maki menyampaikan pesan dari Choso kalau keadaan di makam bintang sangat kacau. Yuki dikalahkan dan Master Tengen berhasil ditangkap oleh Kenjaku. Di sisi lain menyadari hal tersebut, Maki pun juga berkomentar. Yuki Tsukumo itu jelas merupakan penyihir yang kuat. Dengan fakta kalau Yuki sudah bekerja sama dengan Tengen dan Choso namun mereka masih tetap kalah, itu artinya Kenjaku bukan lawan sembarangan yang bisa dikalahkan dengan cara biasa. Di akhir Maki juga memberitahu Megumi dan Yuji kalau satu-satunya kabar baik dari kejadian ini adalah pintu belakang dari Prison Realm masih aman. Nah, dari sini Mimin ingin membahas terlebih dahulu. Dengan dikonfirmasinya kalau pintu belakang Prison Realm aman, berarti pembebasan Gojo Satoru masih terus berjalan selangkah demi selangkah. Sejauh yang diketahui saat ini pintu belakang Prison Realm ada di tangan Choso. Sementara itu di sisi lain orang yang bisa membuka segel tersebut pun juga sudah beraliansi dengan Megumi. Jadi simpelnya saat ini Maki hanya perlu membawa Prison Realm pada si malaikat dan voila, Gojo Satoru pun terbebas. Tapi tentu saja Mimin rasa cerita tidak akan berjalan sesimpel itu. Oke, kembali lagi pada cerita. Melihat Maki mengatakan semua hal tersebut dengan wajah datar, Megumi dan Yuji pun juga merasakan kalau ada suatu perubahan besar pada diri Maki. Namun sepertinya saat ini baik Megumi maupun Yuji masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Maki. Dan khususnya untuk Megumi, kemungkinan dirinya juga belum tahu kalau klan Zenin sudah dimusnahkan oleh Maki.
Lalu masih terkait dengan Maki, Mimin rasa sih Megumi dan Yuji tetap menyadari kalau Maki sudah jauh bertambah kuat. Walaupun Mimin cukup yakin, baik Megumi maupun Yuji tetap tidak akan menduga kalau Maki jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Oke, berikutnya setelah mendengar info dari Maki tersebut kalau Kenjaku sudah berhasil mendapatkan Master Tengen, Yuji pun bertanya kalau begitu mengapa Kenjaku masih belum menyatukan orang-orang dengan Master Tengen. Di saat yang sama si malaikat pun juga mengatakan dugaannya kalau mungkin para penyihir yang ada di dalam koloni bisa menolak penyatuan mereka, sedangkan orang-orang yang ada di luar koloni pasti sudah melakukan penyatuan. Mendengar hal tersebut, Maki langsung menyanggah hal itu dan berkata tidak. Kalau apa yang terjadi di luar koloni, semua orang baik-baik saja, Jepang masih berfungsi normal seperti biasa. Hanya saja ada beberapa orang dengan tubuh yang lemah, semuanya jatuh sakit. Lalu Megumi pun kemudian ikut berkata kalau saat ini mereka pastinya belum mengetahui alasan mengapa Kenjaku masih belum memulai penyatuan. Megumi menduga kalau Kenjaku mungkin masih belum bisa melakukannya karena ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, atau mungkin Kenjaku hanya belum mau melakukannya. Tapi terkait dengan hal itu, menurut opini Mimin pribadi, pada panel pertama tadi seharusnya Kenjaku jelas melakukan sesuatu yang besar pada seluruh Jepang dan semua koloni yang ada. Apalagi dengan fakta kalau beberapa warga yang bertubuh lemah jatuh sakit, rasanya hal tersebut pasti memiliki suatu tujuan. Mimin rasa jika dua dugaan Megumi tadi salah, mungkin alasan mengapa Kenjaku membuat beberapa orang yang bertubuh lemah sakit, hal tersebut bertujuan untuk menyaring siapa saja yang bisa bergabung dengan Master Tengen, dan di saat yang sama orang yang sakit tersebut juga akan tetap berkontribusi karena aura negatif yang dihasilkan dari orang sakit tersebut pastinya akan berubah menjadi energi terkutuk yang mungkin berguna bagi Kenjaku. Oke, berikutnya topik pembicaraan pun beralih pada aturan The Cooling Game. Di sini Yuji bertanya-tanya, mengapa para senpainya masih belum menambahkan aturan yang mereka rencanakan sejak awal, yaitu transfer point, keluar masuk koloni, komunikasi dengan luar koloni, dan mundur dari The Cooling Game. Mendengar hal tersebut, Megumi pun mulai membedahnya satu persatu. Aturan pertama, transfer point, bertujuan untuk membuat seorang player dapat memiliki poin tanpa membunuh seseorang dan melindungi mereka dari aturan The Cooling Game nomor 8. Karena aturan tersebut menyebutkan jika seorang player selama 19 hari belum mendapatkan poin, maka teknik kutukannya akan dihapus. Di sini Megumi menegaskan, karena penghilangan teknik kutukan ini akan merubah sistem otak, maka hal tersebut artinya kematian. Nah, berhubung saat ini aturan nomor 1 sudah ditambahkan, masalahnya adalah aturan nomor 2 dan nomor 3, yaitu keluar masuk koloni dan komunikasi dengan luar atau antar koloni. Sebenarnya dari awal pun 8 aturan The Cooling Game tidak pernah menyebutkan kalau para player tidak bisa keluar masuk dari koloni. Yang artinya The Cooling Game itu sendiri pada dasarnya tidak melarang player untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa para player ini tetap tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, apalagi keluar masuk dari koloni? Jawabannya karena aturan The Cooling Game dan aturan barrier koloni ini adalah dua hal yang berbeda. Aturan The Cooling Game merupakan 8 aturan yang sudah ada sejak awal, sementara aturan barrier koloni tidak pernah diberitahukan pada semua player, yang mana diantaranya aturan dari barrier koloni ini adalah teleportasi acak, para player tidak bisa keluar masuk koloni dengan bebas, dan sinyal elektronik akan dihalangi. Jadi intinya, meskipun Megumi menambahkan aturan keluar masuk koloni atau komunikasi ke dalam The Cooling Game, dan misalkan aturan tersebut disetujui sekalipun, kemungkinan besar aturan tersebut tidak akan berfungsi karena aturan dari barrier koloni akan tetap melarang para player keluar masuk koloni dengan bebas. Karena seperti yang Mimin bilang, aturan The Cooling Game dan aturan barrier koloni ini adalah dua hal yang berbeda, masing-masing memiliki aturannya sendiri. Yang mana sekali lagi hal ini menunjukkan betapa cerdiknya Kenjaku. Nah, jadi berhubung aturan kedua dan ketiga masih belum bisa ditambahkan, Maki pun menyarankan Megumi dan Yuji untuk fokus pada aturan keempat, yaitu memperbolehkan seorang player untuk mundur dari The Cooling Game.
Menariknya di sini terlihat kalau Megumi saat ini memiliki 359 poin, yang artinya untuk mentransferkan poin antara player itu tidak perlu jarak dekat dan bisa antar koloni. Karena tentu saja 300 poin tersebut berasal dari Yuta Okotsu dan Hakari. Selanjutnya, tanpa basa-basi, Megumi pun langsung meminta Kogane untuk menambahkan aturan di mana seorang player dapat mundur dari The Cooling Game. Tentu saja Kogane menolak karena permintaan Megumi tersebut berlawanan dengan aturan nomor 7. Lalu Megumi pun kemudian menambahkan kondisinya sebagai ganti dari player yang mundur, seorang player tersebut harus memiliki pengganti dari luar koloni. Mendengar hal itu, Kogane masih tetap menolaknya. Sampai akhirnya Kogane pun memberikan usulan kalau mereka bisa mundur dari The Cooling Game dengan persyaratan yang disebutkan oleh Megumi tadi, ditambah 100 poin untuk tiap player yang akan keluar. Yang artinya jika ingin mundur, seorang player setidaknya harus membunuh 20 orang shaman di dalam koloni dan memiliki pengganti dari luar koloni. Mendengar hal itu, Megumi pun menyadari ada sesuatu yang janggal. Jika Kogane memperbolehkan mundur dari koloni dengan membawa satu orang pengganti, itu akan masuk akal karena player yang ada di dalam koloni tersebut akan tetap berjumlah sama. Kita asumsikan di tiap koloni itu ada 100 player. Jika ada satu orang yang berniat keluar dari permainan, maka jumlah player yang ada di koloni akan tetap 100 orang karena si player tersebut memiliki pengganti dari luar. Tapi anehnya di sini, Kogane malah menambahkan kalau mereka juga harus membayar 100 poin. Yang artinya jika total ada 100 pemain dan salah satunya ingin mundur dari The Cooling Game, maka sang player tersebut harus membunuh setidaknya 20 orang shaman dan memasukkan satu orang player sebagai pengganti. Yang akhirnya hal itu malah membuat player yang ada di dalam koloni tersebut menjadi berkurang dari jumlah pemain awal menjadi 80 player. Nah, sekarang masalahnya adalah aturan ketujuh The Cooling Game mengatakan kalau Game Master hanya akan menerima aturan dengan mempertimbangkan jangka panjang permainan. Yang anehnya, jika aturan tersebut berkata demikian, maka logikanya si Game Master seharusnya tidak akan mengusulkan aturan yang dapat merugikan The Cooling Game itu sendiri. Karena jika seorang player harus membayar 100 poin untuk mundur, maka player yang ada pada koloni terkait akan kehilangan 20 orang pemain. Jadi intinya, jika Kogane sendiri mengusulkan aturan seperti itu, kemungkinan besar sepertinya jumlah pemain yang ada di dalam koloni tidak pernah menjadi tolak ukur untuk keberlangsungan dan tujuan dari The Cooling Game itu sendiri. Dan yap, terlepas dari itu lanjut cerita menyadari kalau aturan Kogane ini malah bertentangan dengan aturan The Cooling Game nomor 7, atau setidaknya Megumi berpikir seperti itu, Megumi pun menyetujui aturan tersebut, yaitu seorang player dapat mundur dari The Cooling Game dengan membayar 100 poin dan harus memiliki pengganti dari luar koloni. Pada panel berikutnya kita pun diperlihatkan kalau aturan tersebut berhasil ditambahkan dan disebarkan ke seluruh koloni. Lalu setelah itu, tak lama kemudian, Megumi pun meminta Maki untuk membawa kakaknya Sumiki ke dalam Tokyo Koloni nomor 1, tempat Megumi berada saat ini. Dan sementara itu, di saat yang sama, Yuji juga terlihat kebingungan. Dengan fakta saat ini Sumiki tidak ada di dalam koloni, tapi dirinya merupakan seorang player, Yuji pun bertanya-tanya, mengapa Megumi tidak langsung saja mentransfer 100 poin padanya dan menyuruhnya untuk mundur dari luar. Namun Megumi pun langsung membantah usulan Yuji tersebut, karena jika Sumiki mundur dari luar sebelum dirinya pernah masuk ke dalam koloni, ada kemungkinan kalau Sumiki akan tetap mati karena melanggar aturan The Cooling Game nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya singkat cerita, masih di tanggal yang sama pada jam 3 sore, Maki pun berhasil menjemput Sumiki di luar koloni. Di sana Maki juga pergi bersama dengan Ijichi sebagai pengganti untuk Sumiki. Buat yang lupa, Ijichi ini merupakan supir dari sekolah Jujutsu Tokyo. Di sini Sumiki pun merasa tidak enak karena Ijichi akan menggantikannya menjadi player di dalam koloni. Di sisi lain, Ijichi sendiri hanya menenangkan Sumiki dan sedikit bercerita kalau pada awalnya dirinya ini sebenarnya ingin menjadi seorang penyihir dan sempat bersekolah di SMA Jujutsu Tokyo. Tapi pada masa itu Gojo Satoru yang juga masih merupakan murid dari SMA Jujutsu Tokyo mengatakan pada Ijichi untuk berhenti menjadi penyihir karena dirinya bahkan tidak lebih berguna daripada Tai.
Tidak hanya merendahkan Ijichi, Gojo juga bahkan sampai mengancamnya. Jika Ijichi tidak berhenti, maka Gojo sendirilah yang akan membuatnya berhenti. Di sini awalnya Ijichi merasa sedih karena Gojo sedingin itu padanya. Tapi tak lama kemudian Ijichi menyadari kalau Gojo justru menyelamatkannya. Jika Gojo tidak mengatakan hal tersebut, Ijichi mungkin sudah menjadi penyihir kroco dan mati duluan sebelum sampai pada waktu saat ini. Jadi dengan hal tersebut, Ijichi tak masalah jika harus menggantikan Sumiki. Berikutnya singkat cerita, Sumiki pun masuk ke dalam koloni. Seperti yang kalian tahu, aturan dari barrier koloni akan membuat player yang memasuki barrier diteleportasi secara acak. Di sisi lain, Megumi sudah mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, Megumi juga sudah meminta Kurusuhana untuk berjaga di langit jika saja Sumiki akan diteleportasi di langit seperti apa yang terjadi pada Yuji sebelumnya. Tapi terlepas dari semua kekhawatiran tersebut, Sumiki justru muncul tepat di hadapan Megumi dan Yuji. Di sana seperti biasa Sumiki basa-basi sebentar dengan Yuji juga Megumi. Sampai akhirnya Megumi pun langsung mentransfer 100 poin pada Sumiki dan menyuruhnya untuk mundur dari The Cooling Game. Namun menarik sekaligus tak diduganya, di tengah momen tersebut, Sumiki malah menambahkan sebuah aturan baru dengan 100 poin pemberian Megumi tadi untuk memperbolehkan semua orang keluar masuk dari koloni. Melihat hal tersebut, wajah Megumi pun terlihat sangat kesal, sekaligus tak percaya dengan apa yang terjadi. Yang mana lebih menariknya lagi, di sini Megumi juga mempertanyakan siapa sosok yang ada di hadapannya itu. Seolah-olah menunjukkan kalau saat ini orang yang ada di dalam tubuh Sumiki bukanlah Sumiki, kakak dari Megumi. Dan chapter pun berakhir sampai di sana. Nah oke, pembahasan dari Mimin. Pertama terkait dengan panel akhir tadi. Sebenarnya siapa Sumiki yang ada di hadapan Megumi saat ini? Apakah itu adalah Sumiki yang asli, dikendalikan atau bagaimana? Pertama, Sumiki tersebut tidak mungkin orang lain yang sedang menyamar. Karena ketika Megumi mentransfer poin, seharusnya nama Sumiki sudah tertera di sana. Jadi Megumi tidak mungkin salah orang. Yang artinya kemungkinan paling besar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat ini adalah Sumiki sedang dikendalikan. Tapi jika Sumiki memang dikendalikan, pertanyaannya dikendalikan oleh siapa? Apakah Kenjaku atau orang lain? Jika Sumiki dikendalikan oleh Kenjaku, apa tujuan Kenjaku menambahkan aturan seperti itu? Dan terkait dengan aturan yang ditambahkan oleh Sumiki ini, yaitu memperbolehkan semua orang untuk keluar masuk koloni, seharusnya dan logikanya aturan tersebut tidak akan disetujui. Kecuali seperti yang Mimin sebutkan tadi, jika jumlah player tidak pernah menjadi tolak ukur dari The Cooling Game ini, maka ada kemungkinan kalau aturan tersebut akan ditambahkan. Lalu tidak hanya itu, jika aturan ini disetujui sekalipun, ada kemungkinan kalau aturan tersebut tidak akan berfungsi karena aturan yang melarang player keluar masuk dari koloni ini adalah aturan dari barrier koloni, bukan dari aturan The Cooling Game. Jadi intinya banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Untuk kepastiannya kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Oke, terakhir di atas semua itu, pada chapter ini Maki sendiri mengonfirmasi kalau pintu belakang Prison Realm sudah aman. Yang mana saat ini Maki juga sudah bertemu dengan sang malaikat, orang yang bisa membuka Prison Realm. Yang mana sayangnya pada chapter ini Maki masih belum menyinggung apapun tentang pembebasan Gojo Satoru. Padahal kunci yang bisa membukanya sudah ada di hadapannya. Jadi kita lihat saja di chapter yang akan datang, apakah topik tentang pembebasan Gojo Satoru akan dibahas atau tidak. Nah mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.